Shalom, selamat siang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa lagi. Kami bisa menjumpai saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Kami terus berdoa dan berharap kita semuanya dalam keadaan baik, walaupun masih terus kita dihantui oleh pandemi corona yang belum berakhir. Nah, saudara-saudaraku, siang hari ini saya mau mengajak kita, mari kita sama-sama kita buka hati, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita mau belajar lagi firman-Nya. Ambil Alkitab saudara, mari kita buka dari kitab 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Ayat yang pertama, dan aku saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini tema renungan firman Tuhan saya ambil berjudul kedewasaan di dalam Kristus. Ya, kedewasaan dalam Kristus. Kata dewasa seringkali kita sudah dengar. Oke, mungkin saudara dan saya juga kita menganggap kita sudah dewasa. Tapi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pengertian kedewasaan bukan harus diukur dari fisiknya. Yang pertama, ya, kalau orang yang besar, wah berarti dia dewasa. Seperti Goliat gitu kan, dia besar berarti wah dewasa. Sedangkan Daud kecil berarti belum dewasa. Enggak juga. Atau bukan juga karena faktor usianya. Kalau usianya sudah 30-an, 40-an berarti itu orang dewasa. Saudaraku, secara normal, secara umum oke, iya. Tapi sebetulnya secara khusus pengertian dewasa bukan ada di situ. Kemudian juga menurut pengetahuannya, bukan berarti kalau sudah kuliah, belajar ya tingkat tinggi lalu dewasa, bukan juga saudaraku. Tetapi kedewasaan sekali lagi bukan itu ukurannya. Nah, kita mau belajar kata firman Tuhan, yang dewasa itu seperti apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat inti daripada pembacaan firman Tuhan tadi di sana dikatakan bahwa aku belum bisa bicara dengan kamu karena kamu belum dewasa, itu kata Rasul Paulus. Nah, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Bayangkan saudara, jemaat di Korintus, kata Rasul Paulus, mereka belum dewasa rohani, belum dewasa di dalam Kristus, belum menjadi orang dewasa. Bayangkan dari dahulu sampai sekarang pun kata Paulus, bayangkan saudara, sudah sekian puluh tahun, tapi ternyata mereka belum masuk dalam kategori sebagai orang dewasa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar apa penyebabnya tidak menjadi dewasa. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 13, di sana dikatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tuhan mau supaya kita semakin hari semakin bertumbuh dan dewasa. Ciri-cirinya orang dewasa yang pertama tadi adalah imannya bertumbuh. Ya, semakin hari kita semakin percaya dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dalam segala aspek. Ya, pandemi corona ini kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu menopang dan memberkati hidup kita. Juga pengetahuannya, tapi pengetahuannya bukan secara ilmu duniawi saja, bukan secara ilmu teknologi, tetapi pengetahuan tentang anak Allah, pengetahuan tentang Allah. Kita semakin bertambah, itu dewasa. Yang ketiga adalah tingkat pertumbuhan yang lainnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu secara umum. Nah, mari kita mau belajar kenapa orang tidak menjadi dewasa, terutama dewasa di dalam Kristus, dewasa rohani. Nah, ini yang sangat penting saudara-saudara, ya. Sebab di dalam nanti kehidupan kita selanjutnya ketika kita mau masuk surga, bukan ukurannya dewasa secara fisik, bukan ukurannya dewasa secara finansial, tapi dewasa secara rohani. Poin yang pertama saya mau bagikan adalah mengapa ada banyak orang Kristen tidak menjadi orang yang dewasa. Karena pengertian di sana adalah minuman susu. Di sana dikatakan susulah kata Rasul Paulus. Yang pertama itu banyak orang senangnya hanya minum susu. Ya, di ayat yang kedua, susulah yang aku berikan kepadamu bukan makanan keras. Saudara perhatikan kata-kata di situ, kata susu dengan kata makanan keras. Jelas susu itu bukan makanan, susu itu adalah minuman. Ya, oke. Apa bedanya minuman dengan makanan? Kalau minuman jelas nggak perlu dikunyah. Ya, nggak perlu dikunyah, nggak perlu digigit. Beda dengan makanan keras.
ya perlu ada usaha. Tapi kalau minuman ya kita tinggal minum langsung mengalir ke dalam tenggorokan dan ke dalam tubuh kita. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa artinya minuman? Minuman artinya berbicara tentang sesuatu yang nggak perlu repot-repot. Nggak perlu repot-repot, nggak perlu payah-payah kita mengunyah, kita menggigit, kita memotong, kita memakan dengan susah payah, nggak perlu. Artinya hal yang gampang, hal yang nggak perlu repot, hal yang ringan-ringan, hal yang nggak harus berpikir. Itulah pengertian minuman susu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, mari coba kita introspeksi. Kita introspeksi sebentar siang hari ini. Apakah kita menjadi orang yang tidak mau berpikir? Apakah selama ini kita hidup tidak mau bekerja keras, tidak mau mengikuti proses yang Tuhan mau, tidak mau menerima hal-hal yang berat? Kita maunya yang gampang, yang cepat. Saudara, jikalau ini keadaan kita hari-hari ini, maka kita termasuk kategori orang yang belum dewasa. Nah, Tuhan tidak mau. Ya, di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-7 di sana dikatakan bahwa orang yang dewasa dia akan dihajar Tuhan. Tuhan akan menghajar setiap anak-anak Tuhan untuk didewasakan. Kenapa saudara-saudara? Karena waktu dia didewasakan, mau didewasakan oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberkati orang seperti itu. Tapi waktu orang itu tidak mau didewasakan oleh Tuhan, maka Tuhan juga tidak mau memberikan berkatnya. Nah, jika selama ini kita merasakan kita belum mengalami keberkatan Tuhan yang berlimpah. Yohanes pasal 10 ayat yang 10 dikatakan, aku datang untuk memberikan hidup dan memberikannya segala kelimpahan. Kalau tidak kita mengalami berkat-berkat rohani, berkat-berkat kehidupan yang berlimpah dari Tuhan, artinya kita belum diberkati, maka kita belum dewasa. Mari kita sama-sama introspeksi. Selama ini mungkin kita hanya maunya minum susu yang ringan-ringan, yang enak-enak, yang praktis-praktis dan sebagainya. Pengertian minum susu yang kedua, susu itu adalah minuman yang manis, minuman yang enak. Kalau tadi minumannya, kalau pengertian yang kedua, manisnya dan enaknya, saudara-saudara. Pengertian kata manis, kata enak di sana dikatakan bahwa artinya tidak pahit. Ya, enak itu, manis itu artinya tidak pahit. Tidak pahit, terus langsung lunak, terus mudah dicerna, enak dirasakan oleh tubuh kita. Itulah pengertian minum susu. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah kita selama ini senang yang begitu-begitu? Ya, yang tidak menyakiti perasaan kita, yang tidak menyakiti tubuh kita, yang enak, yang tidak pahit. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, orang muda yang maunya hidupnya enak terus, gampang terus, lancar-lancar terus, saudara-saudara, berarti kita tidak mau diproses oleh Tuhan. Perjalanan hidup yang Tuhan rencanakan bagi hidup kita tidak selalu mulus terus, saudara-saudara. Ya, Tuhan tidak berjanji bahwa akan panas terus. Juga Tuhan tidak berjanji hujan terus. Tuhan bilang akan ada musim-musimnya. Akan ada musim panas, musim hujan, musim kering, musim semi, dan sebagainya. Ada kesulitan, ada masalah. Saudara, itu dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama, kita mau untuk makan makanan yang keras. Menjadi dewasa. Menjadi orang Kristen yang dewasa. Dewasa dalam iman, dewasa dalam rohani, dewasa dalam sikap, dan dewasa seluruhnya. Ini yang Tuhan mau. Bila ada anak muda yang menjadi seperti ini, bila kita menjadi orang Kristen yang seperti ini, berarti Tuhan senang sekali. Di dalam Ibrani pasal 12 tadi ayat yang ke-7, lalu dilanjutkan ayat 8 sampai dengan 10, di sana jelas dikatakan, saudara-saudara. Saudara bisa baca di dalam ayat-ayat itu bahwa Tuhan akan memberkati orang-orang yang senantiasa mau diproses bersama dengan Tuhan, mau diajak berjalan, naik gunung, turun lembah, lewat kegelapan, lewat yang terang, siap aja. Nah, ini baru anak Tuhan yang luar biasa. Saudara kan dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama. Ya, di dalam Roma pasal 8 ayat 28, di sana dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita nggak perlu takut. Susah, senang, gelap, terang, naik gunung, turun gunung, masuk lembah, ada Tuhan. Makanya Dia berkata, aku ini Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Mari kita belajar menjadi dewasa. Dewasa di dalam Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-9 juga berkata, tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yakni siapa? Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat dan selanjutnya. Saudaraku dikasih Tuhan. Mari kita lihat, kita mencontoh, kita meneladani sikap, cara hidup, kedewasaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia rela menerima penderitaan,
digantung, mati, dikutuk di kayu salib untuk menebus dosa dan saudara. Padahal dia nggak salah, tapi dia rela menderita ini. Itu namanya dewasa. Tidak mau yang enak, tidak mau sekedar yang gampang-gampang, tidak mau yang tidak berpikir. Harus mau, saudara-saudara. Mari kita belajar dewasa seperti Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Masuk bagian yang terakhir. Ayat 3a-nya dikatakan di sana, saudara-saudara. Dan karena kamu masih manusia duniawi. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Pengertian yang ketiga adalah bahwa mengapa kita sulit sekali menjadi dewasa rohani. Saudara, karena kita masih cenderung maunya manusia duniawi. Apa sih manusia duniawi itu? Manusia duniawi itu artinya kita belum mengenal. Kita belum mengenal sungguh-sungguh. Kita belum dekat tadi sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus. Tadi di dalam Efesus, ciri-ciri orang yang dewasa rohani adalah bertumbuh imannya dan pengenalannya akan Tuhan Yesus. Kalau selama ini pengenalan kita hanya sebatas tahunya doa Bapa kami, ya susah, saudara. Belum dewasa. Mari kita tingkatkan lagi pengetahuan kita. Mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, tinggal di dalam Kristus. Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini pengertian, pengetahuan tentang iman atau rohani yang paling prinsip, saudara. Jadi bukan karena kita dilahirkan di orang Kristen, kita pasti diselamatkan. Bukan karena kita dilahirkan di keluarga Kristen, pasti kita diberkati. Oh no, tidak. Semua orang telah berbuat dosa. Kalau kita ingin hidupnya masuk ke dalam kerajaan Allah, kita hidupnya ingin diberkati oleh Tuhan, maka kita harus dilahirkan baru. Ini pengetahuan, prinsip yang paling mendasar. Jikalau hal ini saja kita belum tahu, mari kita buka pintu hati. Kita buka pintu hati, kita undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita. Supaya Roh Kudus itu akan mengajar di dalam hati dan pikiran kita. Kita mengerti akan pengetahuan akan tentang anak Allah, Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang dewasa dalam Kristus bukan karena dia dilahirkan di keluarga Kristen. Orang yang dewasa dalam Kristus bukan karena dia orang yang rajin ke gereja. Orang yang dewasa dalam Kristus bukan orang yang hanya mengikuti ritual-ritual agama Kristen. Dan seterusnya, dan seterusnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya tidak tahu bagaimana keadaan kita hari-hari ini. Mumpung stay at home, mumpung masih ada pandemi corona, mari kita gunakan waktu kita, kesempatan yang ada yang Tuhan berikan lewat pandemi corona. Kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita mau belajar mengenal Tuhan, mau menjadi dewasa rohani, mau menjadi dewasa di dalam Kristus, dewasa di dalam sikap. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini waktunya saudara-saudara. Mari kita buka hati. Kita datang kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, aku mau menjadi orang yang dewasa. Kita aminkan firman Tuhan. Mari saudara-saudara, kita berdoa. Kita minta Tuhan mendewasakan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu siang hari ini. Bapa, jamah hati kami. Tolong kami menjadi orang Kristen yang dewasa, Tuhan. Dewasa dalam iman, dewasa dalam sikap, dewasa tentang pengetahuan akan Engkau, dewasa dalam banyak hal lagi, Tuhan. Jamah kami, Tuhan Yesus. Berkati kami, Tuhan. Bapa, bila mana ada pemirsa, anak-anak-Mu Tuhan yang menonton dan membuka pintu hatinya dan menerima Engkau, Tuhan Yesus, ke dalam hatinya. Bapa, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau jamah, Engkau berkati hidupnya. Pulihkan, jadikan dewasa di dalam Engkau, Bapa. Sekali lagi, Bapa, berkati seluruh pemirsa ini, Tuhan. Berkati yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan di tengah-tengah pandemi corona ini, Bapa. Engkau jamah, Engkau berkati. Terima kasih, Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Atas nama pengurus besar Yayasan Fibi, saya mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati kita.